Langit Jakarta pagi itu kelabu, seperti selalu. Udara lembab menyelimuti gang-gang sempit di kawasan Kampung Melayu. Tempat rumah kecil Saras berdiri di antara tembok-tembok retak dan jemuran yang tak pernah kering sempurna. Di ruang tamu yang sempit, ia duduk bersila di atas tikar pandan, memegang secangkir kopi tubruk yang sudah mendingin. Matanya tak lepas dari foto Arga yang tergantung di dinding. Senyumnya hangat, matanya tenang, seolah tahu bahwa dunia di luar sana tak sebaik yang ia ciptakan dalam sketsa-sketsa arsitekturnya. 2 tahun. Sudah 2 tahun sejak kecelakaan itu. Sejak tubuh Arga ditemukan di bawah jembatan Semanggi, mobilnya terbakar, dan polisi menyimpulkan rem blong. Tapi Saras tak pernah benar-benar percaya. Terlalu rapi, terlalu cepat ditutup, dan terlalu sepi. Tidak ada satupun rekan kerja Arga yang datang ke pemakamannya, kecuali Henry Surya, yang datang dengan senyum penuh belas kasihan dan bunga mawar putih yang terlalu mahal untuk sekadar simpati. Hari ini, Saras memutuskan untuk mengakhiri masa berkabung yang terasa seperti penjara. Ia akan merenovasi kantor Arga di Menteng, bangunan tua bergaya kolonial yang dulu menjadi jantung firma arsitekturnya, Wijaya and Partners. Selama 2 tahun, kantor itu terkunci rapat, jendelanya berdebu, taman depannya dipenuhi ilalang, dan surat-surat tagihan listrik terus datang, meski tak pernah dibayar. Tapi Saras tahu, selama kantor itu berdiri, Arga belum benar-benar pergi. Ia mengenakan kebaya putih, dengan selendang batik parang, yang dulu sering dipakai Arga, memujinya. "Kau seperti perempuan Jawa dari lukisan Raden Saleh," katanya suatu malam, sambil memegang tangannya di atas meja makan. Kini, kebaya itu sedikit longgar di tubuhnya yang makin kurus, tapi ia memakainya sebagai bentuk penghormatan, bukan nostalgia. Rambutnya disanggul sederhana, tanpa perhiasan, hanya tusuk konde kayu jati yang diberikan Arga pada hari pernikahan mereka. Lentra, anak sematawayangnya yang berusia 8 tahun, duduk di lantai sambil memeluk boneka kayu berbentuk burung Garuda. Ukiran tangan Arga yang belum sempat diwarnai, matanya gelap, serius, seperti selalu. Ia jarang bicara sejak ayahnya pergi, tapi ketika bicara, katanya selalu tepat, seolah ia melihat sesuatu yang orang dewasa tak mampu lihat. "Ibu, kenapa kita harus ke sana?" tanyanya, suaranya pelan tapi tajam. "Karena ayahmu meninggalkan sesuatu di sana," jawab Saras, suaranya bergetar tipis. "Dan aku rasa, sudah waktunya kita ambil kembali." Mereka naik angkot menuju Menteng, melewati Jakarta yang semakin asing. Gedung-gedung tinggi menjulang seperti menara kesombongan, sementara di bawahnya pedagang kaki lima berlarian dari razia. Di depan kantor Arga, sebuah mobil Rolls-Royce hitam melaju pelan, lalu berhenti sejenak. Kaca jendela diturunkan, dan Henry Surya melambaikan tangan dengan senyum hangat. "Sudah siap memulai hari baru, Nak?" sapanya, suaranya penuh kebapakan. "Kalau butuh bantuan apa-apa, jangan sungkan. Aku masih keluarga, kan?" Saras mengangguk kaku, tapi dadanya sesak. Keluarga. Henry tak pernah benar-benar keluarga. Ia hanya orang yang selalu muncul di saat yang salah, dengan pakaian rapi, jam tangan mewah, dan kata-kata manis yang terasa seperti racun dalam madu. Di dalam kantor, debu menari di bawah sinar matahari yang masuk melalui jendela kotor. Meja kerja Arga masih utuh, kertas sketsa berserakan, kompas arsitek tergeletak, bahkan cangkir kopi favoritnya masih berada di sudut kanan. Saras mengusap permukaannya dengan ujung jarinya. Debu itu hangat, seolah baru saja disentuh oleh tangan Arga sendiri. "Debunya masih berbisik namaku," gumamnya, hampir tak terdengar. Di luar, suara palu mulai berdentum. Pak Jaka, mandor yang ia sewa lewat rekomendasi tetangga, telah tiba bersama 3 pekerjanya. Ia pria paruh baya dengan tubuh kekar, kulit legam, dan mata yang terlalu tajam untuk seorang tukang bangunan biasa. Ia memakai kaos lengan pendek bergambar Garuda Pancasila dan topi anyaman dari daun kelapa. "Sudah lama tak kesini, Bu," katanya sambil menatap ruangan dengan ekspresi aneh. Bukan heran, tapi seperti mengenang. "Dulu, saya sering bantu bangun ini. Arga, dia orang baik.
Saras terkejut. Anda mengenal suami saya? Pak Jaka tersenyum samar, lalu menunduk. Cukup untuk tahu dia tak layak mati seperti itu. Kata-kata itu menusuk. Tapi sebelum Saras bisa bertanya lebih jauh, Lentera menarik ujung bajunya. Ibu, dinding itu bergetar. Bisiknya, menunjuk ke arah dinding utara. Tempat lukisan besar peta Nusantara yang dulu digambar Arga sendiri. Saras menatap dinding itu. Tidak ada yang aneh, tapi Lentera tak pernah berbohong. Di luar, langit mulai menghitam. Jakarta akan hujan. Dan di balik tembok yang retak itu, sesuatu yang lebih besar dari duka, lebih gelap dari pengkhianatan, mulai bernapas kembali. Hujan turun deras tepat setelah matahari tenggelam. Gerimis Jakarta yang biasanya enggan berhenti kini berubah menjadi badai pendek, deras, marah, seolah langit ikut menangisi apa yang akan terungkap. Saras dan Lentera kembali ke kantor Arga malam itu, tanpa memberitahu siapapun. Sesuatu dalam kata-kata Lentera. Dinding itu bergetar, membuat naluri keibuan Saras berteriak. Bukan takut, tapi waspada. Seperti burung yang merasakan gempa sebelum tanah retak. Mereka menyelinap lewat pintu belakang, yang kuncinya masih Saras simpan dalam kalung perak berukir bunga melati, hadiah ulang tahun Arga yang terakhir. Di dalam, aroma kayu lapuk dan cat tembok basah menyatu dengan bau listrik dari kabel-kabel lama yang belum dilepas. Lampu darurat menyala redup, memantulkan bayangan panjang mereka di lantai marmer yang retak-retak. Lentera berjalan pelan menuju dinding utara. Di bawah lukisan peta Nusantara, terdapat retakan tipis, hampir tak terlihat, yang membentuk pola segitiga terbalik. Ia meraih tangan ibunya. Ibu, ayah pernah bilang, kalau kau takut, sentuh yang tak terlihat. Aku pikir, ini yang tak terlihat. Sebelum Saras sempat menahan, Lentera menempelkan telapak tangannya pada retakan itu. Tiba-tiba, panel kecil bercahaya biru muncul dari dalam dinding. Layar sentuh transparan menyala, dan suara mekanis terdengar pelan. Verifikasi biometrik diperlukan. Harap lakukan pemindaian retina. Keduanya terkesiap, tapi Lentera, tenang seperti selalu, mendekatkan wajahnya. Matanya yang gelap menatap lensa tak kasat mata. Beberapa detik berlalu, lalu klik. Suara logam berderit. Dinding itu perlahan terbelah di tengah, menyisakan celah sempit yang memancarkan cahaya putih kebiruan. Udara dingin keluar, membawa aroma ozon dan logam steril. Seperti ruang laboratorium, bukan kantor arsitek. Mereka masuk. Di dalam, ruangan selebar ruang tamu kecil tersusun rapi seperti pusat kendali rahasia. Dinding penuh layar digital yang mati, meja kerja dengan komputer tertutup pelat baja, dan di tengah, sebuah peti besi berbentuk silinder dengan lensa pemindai di atasnya. Di dinding, tertulis kalimat yang diukir dengan laser. Cinta adalah satu-satunya kunci yang tak bisa diretas. Arga Wijaya Saras gemetar. Ini bukan kantor, ini benteng. Dan Arga membangunnya untuk mereka. Tiba-tiba, salah satu layar menyala. Wajah Arga muncul, rekaman video. Ia terlihat lelah, janggut tak tercukur. Matanya penuh bayangan. Tapi suaranya tegas, seperti sedang berbicara langsung pada mereka. Saras, Lentera, jika kalian melihat ini, berarti dinding itu sudah runtuh, dan aku sudah tak ada. Ia menarik napas panjang. Aku tak mati karena kecelakaan. Aku dibunuh oleh orang yang kalian anggap saudara. Hendry Surya tidak menyelamatkan perusahaanku. Ia menghancurkannya dari dalam, dan aku menolak diam. Makanya, aku harus hilang. Lentera menangis tanpa suara. Saras menariknya ke pelukan. Dadanya sesak seperti diremas oleh tangan tak kasat mata. Tapi aku tak pergi tanpa meninggalkan jalan pulang, lanjut Arga. Di ruang ini, ada bukti. Semua transaksi ilegal, rekaman pembicaraan, nama-nama mereka yang terlibat. Semuanya tersimpan dalam protokol langit biru. Tapi hanya Lentera yang bisa mengaktifkannya. Karena hanya dia yang membawa kunci hidup, retina yang lahir dari darahku dan cintamu. Arga tersenyum getir. Jagalah dia, sayang. Jangan biarkan mereka menyentuhnya.
Karena jika mereka mendapatkan lentera, mereka akan mengunci langit dan kita semua akan mati dalam kegelapan. Layar mati. Keheningan mencekam menggantung. Hanya suara hujan di luar yang mengetuk kaca seperti jemari tak sabar. Tapi sebelum Saras bisa mengajak lentera pergi, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pelan. Pasti. Bukan Pak Jaka. Ia tadi mengatakan akan pulang selepas Asyhar. Siapa lagi yang tahu mereka di sini? Saras mematikan lampu ruang rahasia dan menarik lentera bersembunyi di balik rak server. Pintu kantor terbuka. Senter menyala, menyapu lantai. Bu Saras? Suara Pak Jaka terdengar, pelan tapi tegang. Kau di sini ya? Ia berdiri tepat di depan dinding terbuka. Matanya menyipit, lalu memperhatikan jejak basah di lantai, jejak sepatu kecil lentera. Senyumnya perlahan menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih tua, lebih berbahaya. Kau selalu terlalu cerdas untuk jadi janda biasa. Gumamnya, tangannya meraih sesuatu dari balik punggung, sebuah pistol kecil dengan silencer. Di balik bayangan, Saras menahan napas. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut mati, tapi karena untuk pertama kalinya ia menyadari, musuhnya bukan hanya Henry, tapi juga orang yang selama ini ia anggap bisa dipercaya. Dan di tangan lentera, boneka kayu Garuda itu seakan berbisik, ayah tahu ini akan terjadi. Fajar menyingsing perlahan di balik gedung-gedung tinggi Jakarta, tapi cahayanya tak mampu menembus kegelapan yang kini menyelimuti hati Saras. Sejak malam itu, ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah Pak Jaka yang berubah, dari lelaki sederhana berhati hangat menjadi bayangan bersenjata yang siap mengkhianati, muncul seperti hantu yang tak mau pergi. Mereka berhasil kabur dari kantor Arga, bersembunyi di balik truk sampah yang parkir di gang samping, lalu menyelinap melalui jaringan selokan kota yang sudah hafal mereka berdua sejak lentera kecil. Tapi rasa aman itu semu, karena kini seluruh Jakarta terasa seperti mata yang mengintai. Di rumah, Saras mengunci semua jendela. Gorden tebal ia tarik rapat, meski matahari pagi baru saja menampakkan wajahnya. Di meja makan, lentera duduk diam, menggenggam boneka Garudanya erat-erat. Matanya tak menatap ibunya, melainkan keluar, ke arah jalan kecil di depan rumah, seolah menunggu siapa yang akan datang pertama, Pak Jaka atau Henry. Ibu, katanya pelan, suaranya seperti serpihan kaca. Aku takut. Saras berlutut di hadapannya, memegang wajah mungil itu dengan kedua tangan. Kita tak akan lari selamanya, Nak. Tapi kita juga tak akan diam. Ayahmu membangun benteng itu bukan untuk membuat kita bersembunyi, tapi untuk memberi kita waktu untuk menang. Tapi dalam hati, ia tahu, waktu mereka terbatas. Ia mencoba menghubungi Bu Rini, mantan asisten Arga, yang dulu sering membawakan kue lapis ke rumah. Nomor teleponnya tak aktif. Lalu Mas Damar, arsitek muda yang pernah magang di firma Arga, teleponnya diangkat, tapi suaranya gemetar. Maaf, Bu Saras, aku tak bisa bicara. Keluargaku, mereka tahu aku kenal ibu. Dan sambungan terputus. Di media sosial, berita tentang pembobolan kantor arsitek terkenal mulai muncul, dengan narasi bahwa janda Arga Wijaya diduga terlibat dalam praktik pencurian data perusahaan. Foto Saras yang diambil dari arsip lama saat menghadiri acara amal dengan kebaya mewah, dipakai untuk menggambarkannya sebagai wanita ambisius yang tak rela kehilangan status sosial. Masyarakat percaya, karena selalu lebih mudah menyalahkan janda daripada mempertanyakan kematian seorang pria sukses. Sore itu, seorang tetangga tua datang, Bu Surti, penjual jamu gendong yang sudah mengenal Saras sejak ia pindah ke kampung ini. Ia mengetuk pintu pelan, lalu menyelipkan sebungkus jamu temulawak dan secarik kertas kecil. Dari Mas Jaka, bisiknya, matanya penuh rasa bersalah. Dia bilang, ini untuk lentera. Katanya anak itu butuh penenang. Saras membuka kertas itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya hanya tertulis satu kalimat. Aku tahu kau punya kunci. Serahkan anak itu, atau aku bawa semua orang di gang ini bersamaku. Tak ada ancaman berapi-api. Tapi justru itu yang paling mengerikan.
Pak Jaka tak main-main. Ia tahu kelemahan Saras bukan uang, bukan takut mati, tapi takut kehilangan orang lain karena ulahnya. Malam datang lagi, kali ini tanpa hujan. Udara panas dan pengap, seperti napas kota yang kehabisan oksigen. Saras duduk di beranda belakang, menatap langit Jakarta yang tak pernah benar-benar gelap. Cahaya neon dari mal terdekat terus menyala, menutupi bintang. Lentera datang, duduk di sampingnya. Ibu, kenapa orang-orang jahat selalu pura-pura baik? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Karena, jawab Saras pelan, dunia ini lebih suka percaya pada topeng daripada wajah asli. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik, seolah berjanji pada langit. Tapi aku tak akan biarkan mereka menyentuhmu, bahkan jika aku harus membakar seluruh kota ini, demi membuatmu selamat. Di kejauhan, suara klakson mobil terdengar, panjang, pelan, seperti isyarat. Sebuah Rolls-Royce hitam melintas pelan di ujung gang. Kaca belakang diturunkan sejenak, hanya cukup untuk memperlihatkan senyum Henry yang tenang, percaya diri, dan penuh kemenangan. Ia tahu, Saras belum siap, tapi Lentera adalah kuncinya. Dan di dada Saras, kalung perak berukir melati itu terasa semakin berat, bukan karena logamnya, tapi karena beban kebenaran yang kini ia pikul sendirian. Di rumah kecil itu, malam ini bukan untuk tidur, tapi untuk memutuskan apakah ia akan tetap menjadi korban atau berubah menjadi pemburu. Malam itu, Saras tak menyalakan lampu. Cahaya bulan yang redup menerobos celah gorden, menyinari wajah Lentera yang tertidur di pangkuannya. Matanya masih basah oleh air mata yang tak sempat dihapus. Di meja kecil, layar laptop tua menyala dengan cahaya biru pucat, menampilkan antarmuka sistem keamanan dari ruang rahasia Arga. Saras telah berhasil mentransfer salinan data terenkripsi ke perangkat pribadinya sebelum kabur, tapi tanpa kode akses, semuanya hanyalah deretan simbol tak bermakna. Ia kembali memutar rekaman terakhir Arga. Kalimat terakhirnya terus menghantui. Cinta adalah satu-satunya kunci yang tak bisa diretas. Bukan angka, bukan pola, tapi cinta. Matanya menerawang ke sudut kamar, ke kotak kayu jati di bawah tempat tidur, tempat ia menyimpan surat-surat lama. Dengan hati-hati, ia meletakkan Lentera di dipan, lalu meraih kotak itu. Debu menempel di permukaannya, tapi ukiran melati di sisinya masih utuh. Di dalam, tumpukan surat terikat pita sutra merah. Surat pertama, yang Arga tulis saat mereka masih pacaran, dibungkus daun lontar kering. Ia membukanya. Tinta sudah memudar, tapi tulisan Arga tetap rapi, penuh kelembutan. Saras, hari ini kau tersenyum padaku di halte Harmoni. Aku tak tahu namamu, tapi aku tahu. Aku ingin membangun rumah di dalam senyum itu. Tanggal 12 Juli 2015. Jantungnya berdetak kencang. 12 Juli 2015. Hari pertama mereka bertemu. Hari pertama Arga jatuh cinta. Bukan hari pernikahan. Bukan ulang tahun. Tapi hari pertama senyum itu. Ia mengetik cepat di laptop. 2015. Sistem menolak. Lalu ia coba. Shimalaman 2022 tahun dibalik. Tetap ditolak. Tapi kalimat Arga kembali berputar di kepalanya. Balikan hari ketika kau pertama kali tersenyum padaku. Bukan tahun. Balikan seluruh tanggal. Dengan tangan gemetar ia mengetik. 5/1/22/7/21. Sejenak, layar membeku. Lalu, verifikasi berhasil. Selamat datang, Saras. Seluruh data terbuka. File demi file muncul. Rekaman suara rapat gelap Henry dengan pejabat kementerian. Transfer ilegal senilai 1,2 triliun ke rekening offshore. Nama 37 korban kecelakaan lain yang menolak bekerja sama. Dan satu folder khusus. Langit biru, protokol activation, retina, Lentera. Tapi sebelum Saras sempat mengunduh semuanya, alarm sistem menyala. Peringatan. Aktivitas tidak sah terdeteksi. Lokasi Anda telah dilacak. Jantungnya berhenti sejenak. Bagaimana bisa? Arga pasti memasang pelacak digital yang terhubung ke jaringan keamanan Henry sebagai umpan. Tapi itu berarti mereka sudah tahu. Di luar, lampu jalan tiba-tiba padam. Hanya suara jangkrik dan detak jam dinding yang terdengar.
Lalu, suara mesin mobil. Pelan. Mengintai. Saras mematikan laptop, menyimpan flash drive ke dalam saku dalam kebayanya, lalu menggoyang lentera dengan lembut. Bangun, nak. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi terlambat. Lampu sorot tiba-tiba menyala dari atap rumah sebelah. 2 unit membanjiri halaman kecil mereka dengan cahaya putih menyilaukan. Langkah kaki berat mendekat. Bukan satu orang. Banyak. Pintu depan diketuk. Pelan, sopan, seperti tamu biasa. Saras. Suara Henry terdengar. Tenang, penuh keyakinan. Kami tahu kau punya akses. Serahkan lentera. Aku jamin, kau akan hidup nyaman. Bahkan lebih nyaman dari masa-masa bersama Arga. Saras menatap lentera. Anak itu tak menangis. Matanya tajam, penuh keputusan. Ibu, bisiknya. Ayah bilang, kalau mereka datang kita harus ke bengkel. Saras teringat. Bengkel tua di pinggir Cakung, tempat Arga sering menghilang selama berjam-jam. Tempat yang tak pernah ia izinkan Saras masuki. Tanpa suara, ia membuka jendela belakang, lalu menurunkan lentera ke tanah lembek. Mereka berlari melewati kebun pisang tetangga, melewati parit kecil, lalu menyusup ke jalan setapak yang hanya dikenal tukang sayur dan pemulung. Di belakang, suara tembakan terdengar. Peluru menghantam dinding rumah mereka. Henry tak lagi bermain sopan. Tapi di tengah kegelapan itu, lentera tiba-tiba berhenti. Ia menarik tangan ibunya. Matanya menatap sebuah bangunan tua di kejauhan. Atapnya berkarat, dindingnya penuh mural luntur, tapi pagar besinya masih kokoh. Ayah bilang, mobil itu akan menjaga kita. Saras menatap bangunan itu. Di dalam garasi yang gelap terparkir sebuah Toyota Kijang tahun 1992. Catnya pudar, kacanya retak, ban kempes. Mobil yang ia kira sudah lama rusak. Tapi saat lentera menyentuh gagang pintunya, mesin menyala sendiri. Dengan suara rendah, stabil, seperti naga yang baru saja dibangunkan dari tidur panjang. Dan di dalam kabin, layar kecil di dashboard menampilkan pesan. Selamat datang, Saras and Lentera. Proteksi aktif. Mereka masuk. Pintu garasi menutup perlahan di belakang mereka. Di luar, lampu sorot mulai menyapu area sekitar. Tapi di dalam mobil tua itu, dunia terasa aman, meski hanya untuk sementara. Karena Saras tahu, kode cinta telah terpecahkan. Tapi perang baru saja dimulai. Mobil Kijang itu melaju pelan di jalanan gelap Cakung. Mesinnya berdengung seperti napas tenang seorang prajurit tua yang tahu medannya. Di dalam, Saras memegang kemudi dengan tangan berkeringat. Matanya terus memantau kaca spion. Lentera duduk di kursi penumpang depan, terlalu kecil untuk sabuk pengaman dewasa, tapi tubuhnya tegak, waspada, seolah ia bukan anak 8 tahun, melainkan penjaga rahasia terakhir keluarganya. "Kemana kita, Ibu?" tanyanya, suaranya tak bergetar. "Ke tempat yang tak akan mereka duga," jawab Saras. "Ke tempat ayah pernah bilang, hanya kita yang tahu caranya masuk." Tapi sebelum mereka sempat menjauh, lampu besar menyilaukan muncul dari tikungan. Mobil hitam, 2 unit, melaju kencang. Bukan polisi, bukan taksi. Mobil operasional. Jenis yang dipakai tim keamanan swasta atau preman bayaran. Saras menekan pedal gas. Mesin Kijang mengaum, tapi bukan suara mesin biasa. Di bawah kap sesuatu berubah. Knalpot tertutup, transmisi beralih ke mode silent pursuit. Layar kecil di dashboard berkedip. Mode evakuasi aktif. Mereka berbelok tajam ke gang sempit, melewati tumpukan sampah, warung yang sudah tutup, lalu masuk ke area pemakaman Tionghoa tua yang jarang dikunjungi. Di sini, jalan berlubang dan pepohonan rindang menutupi cahaya bulan. Saras menghentikan mobil di balik makam besar berbentuk naga, lalu mematikan mesin. Keheningan, hanya napas mereka berdua yang terdengar. Tapi tak lama, langkah kaki. Banyak, mendekat dari 2 arah. "Mereka tahu kita di sini," bisik Lentera. Saras menggenggam tangannya. "Ayahmu pasti menyisakan jalan keluar." Tiba-tiba, suara familiar memecah keheningan, tenang tapi menusuk. "Kau selalu pintar bersembunyi, Saras, tapi bukan di kuburan." Pak Jaka muncul dari balik batu nisan, memegang senjata di tangan kanan.
senter di kiri. Di belakangnya, 4 orang bersenjata mengelilingi area. Tidak ada mobil Henry, karena Pak Jaka tak bekerja untuknya. Ia bekerja untuk dendamnya sendiri. Turunlah, perintahnya, suaranya datar. Aku hanya butuh anak itu. Kau boleh pergi, bahkan aku akan bantu sembunyikanmu. Saras membuka pintu perlahan, berdiri di antara Pak Jaka dan Lentera. Mengapa Pak Jaka? Apa yang Arga lakukan padamu? Pria itu tertawa getir. Apa yang dia lakukan? Dia menghancurkan hidupku. Aku bukan sekadar tukang bangunan. Aku pengawal pribadinya. Sejak dia mulai terlibat dengan proyek Nusantara Bersih. Aku yang menjaganya dari peluru, racun, bahkan dari istrinya sendiri yang curiga. Saras terhenyak. Istri... Bukan kau, potong Pak Jaka, matanya menyipit. Sebelum kau, dia punya masa lalu yang kotor. Aku tahu semua dosanya. Tapi aku diam. Karena aku percaya dia berubah. Sampai malam di Semanggi. Malam itu, dia menelponku. Bilang, jaga keluargaku. Tapi ketika aku datang, kau dan Lentera sudah diungsikan. Dan aku dianggap kabur. Dihukum. Keluargaku diusir dari rumah dinas. Anakku mati karena tak bisa berobat. Nada suaranya pecah. Dia menjadikanku kambing hitam, Saras. Dan sekarang, aku butuh Lentera. Karena hanya dia yang bisa membukakan peti itu. Dan di dalamnya, bukan cuma uang, tapi nama-nama, bukti. Kebenaran yang bisa membebaskanku. Lentera melangkah maju. Kalau ayah berdosa, kenapa dia menyelamatkan ibu dan aku? Pak Jaka terdiam. Matanya berkedip cepat. Keraguan menyusup. Tapi sebelum ia bisa menjawab, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Bukan di dekat mereka, tapi di arah kota. Lampu-lampu jalan mulai padam berurutan, seperti domino yang roboh. Lentera menatap jam tangannya, jam pintar Arga yang selalu ia kenakan. Ibu, protokol langit biru sudah hampir aktif. Saras mengerti. Rekaman Henry akan disiarkan sebentar lagi. Tapi jika Pak Jaka tetap menyandera Lentera, protokol itu tak akan pernah selesai. Dengan suara yang tenang, lebih tenang dari yang pernah ia rasakan, Saras berkata, Pak Jaka, Arga memang tak sempurna, tapi dia memilih melindungi kami, bukan karena kami suci, tapi karena kami miliknya. Dan jika kau ambil Lentera sekarang, kau bukan lagi korban, kau jadi seperti Henry. Pak Jaka menatapnya. Di matanya, amarah bertarung dengan kenangan, dengan rasa malu, dengan cinta yang dikhianati, tapi juga dengan keinginan untuk percaya lagi, Tiba-tiba, ia menurunkan senjatanya sedikit. Kalau kau bohong, aku akan tembak kalian berdua sendiri. Saras mengangguk. Kalau aku bohong, tembak aku dulu. Biarkan Lentera hidup, karena dia satu-satunya yang tahu cara menghukum Henry. Detik berlalu. Angin malam berhembus, membawa aroma kemenyan dari makam tua. Lalu, Pak Jaka melemparkan kunci mobilnya ke tanah. Naiklah, tapi ingat, aku masih mengikutimu, dan jika kau lari, aku akan temukan kalian. Saras tak menunggu 2 kali. Ia menarik Lentera ke dalam kijang, menyalakan mesin, dan melaju kencang ke arah kota, tempat di mana, dalam hitungan menit, seluruh layar digital Jakarta akan menayangkan wajah Henry yang sedang mengakui pembunuhan. Di dalam mobil, Lentera menatap jam tangannya. Detik terakhir berjalan. 00:03, 00:02, 00:05. Dan di kejauhan, satu persatu, layar iklan di Transjakarta, Mall, bahkan warung nasi, menyala serentak. Wajah Henry muncul, suara pengakuannya menggema di seluruh sudut kota. Pak Jaka berdiri di tengah pemakaman, menatap cahaya biru yang tiba-tiba menerangi langit Jakarta. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menangis, karena ia tahu, Arga tak pernah mengkhianatinya. Dia hanya tak sempat menjelaskan. Langit Jakarta yang biasanya kelabu kini berpendar biru, bukan karena senja, bukan karena cuaca, tapi karena ribuan layar digital di seluruh kota serentak menayangkan satu hal.
Wajah Henry Surya, dengan mata terbelalak, suara gemetar, mengakui segalanya. Saya yang menyuruh orang menabrakkan mobil Arga Wijaya ke pembatas jembatan Semanggi. Saya yang memalsukan laporan forensik. Saya yang mengalirkan dana korupsi ke 17 perusahaan boneka. Rekaman itu bukan hanya suara, ada bukti, struk transfer, foto rapat rahasia, daftar nama pejabat yang menerima suap. Semuanya dipancarkan langsung, tanpa sensor, tanpa jeda iklan. Warga yang sedang makan di warung, pengemudi ojek online, ibu-ibu di mal, bahkan polisi yang sedang jaga, semua terpaku. Kerumunan mulai terbentuk di depan gedung kementerian. Teriakan marah menggema. Penipu, pembunuh, tangkap Henry. Di dalam mobil kijang yang melaju pelan di Jalan Sudirman, Saras menatap layar raksasa di atas halte Transjakarta. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena lega. Setelah 2 tahun hidup dalam bayangan kebohongan, kebenaran akhirnya berdiri tegak di bawah matahari. Dia melakukannya, nak. Bisiknya, suaranya serak. Ayahmu. Dia memenjarakan iblis dengan cahaya. Lentera tak menjawab. Matanya menatap jam tangannya. Layar kecil itu kini menampilkan peta kota dengan titik merah bergerak mendekat. Ancaman aktif, kendaraan tak dikenal, 800 meter di belakang. Saras menoleh ke spion. Sebuah SUV hitam melaju kencang. Tanpa plat nomor, jendela gelap, lampu depan dimatikan. Bukan polisi, bukan media. Itu tim keamanan pribadi Henry. Mereka tak peduli lagi pada citra. Sekarang mereka hanya ingin menghancurkan saksi terakhir, Lentera. Pegang erat, nak, perintah Saras, lalu menginjak pedal gas. Kijang tua itu melaju, bukan seperti mobil biasa, tapi seperti kendaraan tempur. Sistem navigasi otomatis mengaktifkan rute evakuasi, rem cakram berubah ke mode off-road, dan panel di bawah dashboard terbuka, memperlihatkan pistol kecil dan radio enkripsi. Tapi Saras tak menyentuh senjata itu. Ia tahu, senjata bukan jawaban. Kebenaran adalah senjatanya sekarang. Mereka berbelok tajam ke arah Pasar Senen, melewati gang sempit yang dipadati pedagang malam. Di belakang, SUV menabrak gerobak bakso, lalu mengejar dengan ganas. Tembakan terdengar, kaca spion kanan pecah berkeping. Mereka tak akan berhenti, Ibu, kata Lentera, suaranya tenang. Selama aku hidup, mereka tak aman. Maka kita harus membuat mereka takut pada hidupmu, jawab Saras. Ia mengarahkan mobil ke arah gedung parkir tua di dekat stasiun kota, tempat yang sering Arga sebut sebagai tempat terakhir untuk bernapas. Di puncak gedung itu, ada akses ke menara air tua yang tak terpakai. Dan di dalamnya, menurut petunjuk tersembunyi di flash drive, terdapat saluran komunikasi darurat yang terhubung langsung ke stasiun TV nasional. Jika mereka bisa sampai ke sana, mereka bisa menyiarkan versi lengkap, termasuk nama-nama yang disembunyikan oleh media arus utama. Tapi saat mereka tiba di dasar gedung parkir, SUV sudah menghadang di pintu masuk. 4 orang turun, semuanya bersenjata, wajah tertutup masker hitam. Saras menghentikan mobil. Lentera, kau ingat apa yang ayah ajarkan di hari ulang tahunmu yang ke-7? Anak itu mengangguk. Kalau terjepit, cari jalan yang tak terlihat. Tanpa kata lain, Lentera membuka pintu, lalu berlari ke arah tangga darurat. Bukan ke atas, tapi ke bawah, ke lantai basement yang gelap dan berlumpur. Saras mengikutinya, jantung berdebar kencang. Di belakang, suara tembakan menggema. Tapi mereka sudah masuk ke terowongan bawah tanah, sisa proyek MRT yang ditinggalkan. Di kegelapan, Lentera tiba-tiba berhenti. Ia menyalakan senter kecil di jam tangannya, lalu menyorotkan cahaya ke dinding beton. Di sana, terukir simbol kecil. Garuda dengan sayap terbuka, persis seperti boneka kayunya. Ayah tahu kita akan ke sini, katanya. Ia menekan simbol itu. Dinding perlahan terbuka, menampakkan tangga besi yang menanjak ke atas. Mereka naik, langkah demi langkah. Darah di kaki Saras, luka akibat pecahan kaca, tak ia hiraukan. Saat tiba di puncak, mereka mendorong pintu baja tua, lalu keluar ke atap gedung. Angin malam Jakarta menerpa wajah mereka.
Di bawah, kota berkilau, bukan karena lampu, tapi karena ribuan ponsel yang diangkat ke langit, merekam, menyebarkan, menghukum. Dan di tengah atap, berdiri menara air tua, berkarat tapi utuh. Di dalam, kabel-kabel masih menyala. Komputer mini tertanam di dinding, dengan layar yang menyala biru. Selamat datang di stasiun Langit Biru, siaran langsung aktif. Saras mengangkat lentera, lalu menekan tombol merah. Di seluruh Jakarta, layar-layar yang sebelumnya menampilkan pengakuan Henry beralih. Kini muncul wajah lentera, tenang, mata hitamnya menatap kamera. Namaku Lentera Argawijaya. Ayahku mati karena dia menolak berbohong, tapi kebenaran tak mati, karena aku masih hidup. Ribuan orang terdiam, lalu, satu persatu, mereka mulai bersorak. Bukan sorak kemenangan, tapi sorak keadilan. Di bawah, SUV hitam itu berhenti. Pintu terbuka. Tapi tak ada yang turun. Karena para pemburu tahu, kini seluruh kota adalah pelindung lentera. Dan di atas atap itu, di bawah langit biru buatan yang menyebar dari ribuan layar, Saras memeluk anaknya erat-erat. Bukan sebagai janda yang ketakutan, tapi sebagai ibu yang akhirnya menemukan kembali cahayanya. Fajar menyingsing perlahan di atas cakrawala Jakarta, tapi kali ini cahayanya tak terhalang oleh asap atau kabut dusta. Kota masih gemuruh, wartawan berkemah di depan gedung KPK, warga menggelar aksi damai di depan kantor Henry Surya, dan di media sosial, tagar Ni Langit Biru untuk Arga menjadi trending nasional. Namun di balik sorak kemenangan itu, Saras tahu, perang belum usai. Henry mungkin terjatuh, tapi jaringannya masih hidup. Dan lentera masih dalam bahaya. Mereka kembali ke bengkel tua di Cakung, tempat mobil Kijang yang setia menunggu di bawah tenda terpal berlapis baja. Di dalam garasi yang kini terasa seperti benteng terakhir, Saras membuka panel lantai yang sebelumnya tersembunyi di bawah ban cadangan. Di bawahnya, tersembunyi brankas logam berbentuk silinder, sama seperti yang ada di ruang rahasia Arga. Lentera menempelkan matanya pada pemindai retina. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya, bukan emas atau uang, tapi dokumen asli. Semuanya dikemas dalam map tahan air berlogo Garuda kecil. Di atas tumpukan itu, tergeletak surat terakhir Arga, ditulis tangan di atas kertas daur ulang, dengan tinta yang hampir pudar. Saras, jika kau membaca ini, berarti kau berhasil sampai ke sini. Aku tahu kau akan. Karena kau selalu lebih kuat daripada yang kau kira. Dokumen ini adalah senjata terakhirku. Salin, sebarkan, serahkan ke siapapun yang berani berdiri melawan kegelapan. Tapi jangan serahkan pada sistem yang sama yang membunuhku. Percayalah pada rakyat. Mereka adalah langit yang sesungguhnya. Dan jika kau bertanya mengapa aku membangun mobil ini, jawabnya sederhana. Karena aku tak bisa selalu ada untuk melindungimu. Tapi aku bisa memastikan ada sesuatu yang akan menjaga kalian, bahkan setelah aku tiada. Cintaku padamu tak pernah jadi rahasia. Tapi aku jadikan itu sebagai kunci. Karena hanya cinta yang tak bisa dicuri, diretas, atau dibeli. Selamat jalan, sayang. Jangan menoleh lagi. Arga. Air mata Saras jatuh di atas kertas itu. Bukan air mata duka, tapi air mata pengertian. Arga tak hanya arsitek, ia pejuang. Dan cintanya, bukan sekadar perasaan, adalah arsitektur keselamatan. Ia mengambil dokumen itu, lalu memasukkannya ke dalam tas kanvas yang dulu sering dipakai Arga ke lokasi proyek. Di sampingnya, Lentera membuka kompartemen rahasia di bawah jok penumpang. Di dalamnya, tersimpan flash drive titanium dan kartu SIM terenkripsi yang terhubung ke server luar negeri. Ini cadangannya, Ibu, katanya. Kalau yang lain hilang, yang ini masih bisa membunuh mereka. Saras mengangguk, lalu menyalakan radio mobil. Berita pagi sedang menyiarkan. Henry Surya ditangkap dini hari tadi di kediamannya di Pondok Indah. Polisi menyita 27 rekening asing dan dokumen transaksi ilegal senilai triliunan rupiah. Tapi berita itu tak membuat Saras tenang. Karena dalam wawancara singkat sebelum ditahan, Henry tersenyum tipis ke kamera dan berkata, "Kalian pikir ini akhir?
Ini baru permulaan, dan anak itu, dia masih punya sesuatu yang kalian semua butuhkan. Ancaman itu jelas. Bahkan di balik jeruji, Henry percaya Lentera masih menyimpan sesuatu, dan orang-orang di sekitarnya akan terus mencarinya. Tiba-tiba, pintu bengkel diketuk. Pelan, berirama. Tuk, 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 tuk. Kode yang Arga ajarkan pada teman-teman kepercayaannya. Saras mengintip lewat celah pintu. Di luar, berdiri seorang lelaki muda berbaju lusuh, rambut acak-acakan, wajahnya penuh debu, tapi matanya tajam, penuh tekad. Di punggungnya, tas ransel tua. Di tangannya, surat bersegel merah. "Saya dikirim oleh Bu Rini," katanya. Suaranya bergetar. Dia bilang, Arga menyuruhnya menunggu sampai langit biru menyala. Saras membuka pintu sedikit. Lelaki itu, pemulung muda bernama Raka, menyerahkan surat itu. Di dalamnya, hanya tertulis koordinat GPS dan satu kalimat. "Jika kau butuh saksi yang tak bisa dibeli, cari mereka yang tak pernah punya apa-apa." Saras menatap Raka. Di balik kain lusuh dan tubuh kurus itu, ia melihat sesuatu yang langka di Jakarta. Kejujuran yang tak tercemar. "Masuklah," katanya pelan. "Kami butuh bantuanmu." Di dalam mobil, Lentera menatap Raka dengan mata penuh rasa ingin tahu. Bukan takut, tapi seperti melihat bayangan masa depannya sendiri. Seseorang yang tak punya nama, tapi punya nyali. Sementara itu, mesin kijang kembali menyala. Rendah, stabil, siap bergerak. Di dashboard, layar menampilkan pesan baru. Destinasi baru disetujui. Rute aman, aktif. Saras tahu, mereka tak bisa tinggal diam. Dokumen ini harus sampai ke tangan yang benar, bukan hanya ke KPK, tapi ke rakyat, ke pers independen, ke pengadilan hati nurani. Dan di dalam mobil tua yang sebenarnya adalah benteng lapis baja itu, ia memegang tangan Lentera, lalu berkata, "Kita tak akan lari lagi, Nak. Kita akan menyerahkan kebenaran langsung ke tangan mereka yang layak menerimanya." Mobil itu melaju pelan keluar dari bengkel, melewati gang sempit yang mulai ramai oleh suara penjual bubur dan anak sekolah. Di kaca spion, bengkel itu perlahan menghilang. Tapi di hati Saras ia tahu, Arga tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah wujud, menjadi mobil, menjadi kode, menjadi cinta yang terus menjaga. Dan kali ini, mereka yang dikejar akan menjadi pembawa cahaya. Langit siang itu terbakar, bukan oleh matahari, tapi oleh amarah kota yang tak lagi bisa dibungkam. Jakarta bergetar dalam kebangkitan diam-diam. Mahasiswa berkumpul di depan gedung DPR, ibu-ibu pedagang pasar menolak bayar pajak bayangan, dan di sudut-sudut kampung, orang-orang mulai berani menyebut nama Henry bukan dengan bisikan, tapi dengan teriakan. Namun, di balik gelombang kebenaran itu, bayangan masih mengintai. Saras dan Lentera bersembunyi di gedung parkir tua di kawasan kota tua. Tempat yang kini menjadi sasaran buruan. Raka, si pemulung muda, telah membantu mereka menyusup lewat jalur bawah tanah yang hanya dikenal para pencari rongsokan. Tapi mereka tak sendiri. Di lantai bawah, suara bentakan dan sepatu bot berat terdengar. Pasukan bayaran Henry, dibantu sisa jaringannya yang masih bebas, mengepung gedung dari semua sisi. "Mereka tahu kita di sini," desis Raka, berjongkok di balik tiang beton. Napasnya memburu. Ada yang bocor. Saras menatap Lentera, yang duduk tenang di lantai, memeluk boneka Garudanya. Di tangannya, flash drive titanium berkilau redup. "Tidak ada yang bocor," katanya pelan. "Mereka hanya tahu kita harus kembali ke sini, karena ini satu-satunya tempat dengan jaringan siaran langsung yang tak bisa mereka matikan." Di atap gedung, menara air tua itu masih berdiri, jantung dari protokol langit biru. Di sanalah mereka harus mengunggah versi lengkap dokumen, nama-nama pejabat aktif, jenderal pensiunan, pengusaha asing yang terlibat, semuanya. Tapi untuk sampai ke sana, mereka harus melewati 3 lantai yang kini dijaga ketat. Raka menyerahkan pistol kecil pada Saras. "Aku akan mengalihkan perhatian mereka di lantai 2. Kalian naik lewat tangga darurat timur, tapi kalian hanya punya 5 menit. Sebelum Saras sempat menjawab, Lentera menarik lengan Raka.
Kau tak harus mati untuk kami. Raka tersenyum getir. Aku bukan mati untuk kalian. Aku mati untuk adikku yang mati karena rumah sakit menolak merawatnya. Karena kami tak punya koneksi. Henry dan orang-orangnya membunuh kami pelan-pelan setiap hari. Hari ini, aku memilih cara yang lebih cepat. Tanpa menunggu jawaban, ia berlari ke arah lorong barat, lalu melemparkan kaleng cat ke lantai logam. Suara dentuman keras menggema. Tembakan langsung menghujani arah suara. Sekarang, desak Saras. Mereka berlari. Tangga darurat berderit di bawah sepatu mereka. Di lantai 3, 2 penjaga bersenjata muncul dari balik mobil. Saras tak ragu. Ia menembakkan pistol ke arah ban mobil di dekat mereka. Ban meletus, menimbulkan ledakan kecil yang membuat keduanya terkejut. Dalam kekacauan itu, Saras dan Lentera melompati pagar pembatas, lalu mendorong pintu atap terbuka. Angin laut dari Teluk Jakarta menerpa wajah mereka. Di atas atap, menara air menjulang seperti mercusuar terakhir. Tapi di tengah jalan, berdiri seorang lelaki dengan jas hitam robek, wajah berdarah, dan mata penuh amarah. Pak Jaka. Ia memegang senapan laras panjang, tapi tubuhnya goyah. Luka tembak di pahanya belum kering. Di belakangnya, asap mengepul dari mobil yang terbakar, sisa bentrokan dengan pasukan Henry. Kau datang, katanya. Suaranya parau. Aku tahu kau akan. Saras menghadang Lentera. Kenapa kau di sini? Masih ingin ambil nyawanya? Pak Jaka tertawa, tapi tak ada kebencian di sana, hanya penyesalan. Aku datang untuk memastikan kau sampai ke menara itu. Henry mengirim tim elitnya. Mereka bukan preman biasa. Mereka mantan pasukan khusus. Ia menatap Lentera. Anakmu harus hidup, karena hanya dia yang bisa membuat semua ini berarti. Tiba-tiba, tembakan sniper menghantam beton di dekat kaki mereka. Debu beterbangan. Di gedung seberang, bayangan hitam bergerak di atap. Sniper. Masuk! Teriak Pak Jaka, mendorong mereka ke balik tangki air. Di dalam menara, komputer mini sudah menyala. Lentera segera menyambungkan flash drive. Layar menampilkan, upload final 87%, 88%. Tapi di luar, langkah kaki semakin dekat. Bukan 1 atau 2, puluhan. Mereka datang bersama. Pak Jaka menoleh pada Saras. Aku akan tahan mereka di sini. Kau pastikan upload itu selesai. Kau akan mati, kata Saras. Mungkin, jawabnya, lalu menarik pelatuk pistolnya. Tapi kali ini, aku mati sebagai diriku sendiri. Bukan bayangan Arga, bukan pengkhianat, bukan korban, tapi sebagai Pak Jaka. Ia berdiri, lalu berjalan perlahan ke tepi atap, menjadi sasaran empuk. Tembakan pertama menghantam bahunya. Ia jatuh berlutut, tapi tak menjerit, malah menertawakan langit. Tembakan kedua, di dada. Tapi sebelum roboh, ia melemparkan granat asap yang disimpan di saku dalamnya ke arah pintu atap. Asap putih menyebar cepat, mengaburkan pandangan. Di dalam menara, angka di layar berubah. Upload final, 100%. Siaran langsung akan dimulai dalam 10 detik. Lentera menatap jam tangannya. Di luar, suara tembakan semakin dekat. Tapi ia tak panik. Ia menekan tombol merah. Dan di seluruh Indonesia, dari warung kopi di Aceh hingga pos jaga di Merauke, layar TV, ponsel, papan iklan digital, bahkan layar di ATM, semua menampilkan wajah Lentera, dan di belakangnya, wajah Pak Jaka yang tersungkur di atap, darah mengalir ke beton Jakarta. Ini untuk Pak Jaka, untuk semua yang mati diam-diam, agar kematian kalian tak sia-sia. Rekaman penuh, semua nama, semua bukti, mulai diputar. Pejabat menangis di depan kamera. Jenderal mengaku menerima suap. Bahkan duta besar asing terlibat. Di atap, Saras menarik Lentera keluar lewat lubang ventilasi bawah, menuju tangga darurat selatan yang tersembunyi. Di belakang mereka, Pak Jaka tersenyum terakhir kali sebelum matanya menutup. Di bawah, massa mulai berdatangan. Bukan pasukan, tapi rakyat. Mahasiswa, pedagang, ibu rumah tangga, supir angkot. Mereka membentuk perisai hidup di sekitar gedung, menghalangi siapapun yang ingin menyentuh kebenaran. Dan di tengah kerumunan itu, mobil Kijang tua melaju pelan.
Bukan kabur, tapi menuju pusat kota, tempat keadilan akhirnya berdiri, bukan di gedung mahkamah, tapi di hati rakyat. Langit Jakarta kini benar-benar biru, bukan karena layar, tapi karena kebohongan telah runtuh dan kebenaran akhirnya bernapas bebas. Jakarta pagi itu terasa berbeda, bukan hanya karena langitnya yang lebih biru, atau udaranya yang seolah lebih ringan, tapi karena untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, kebenaran tidak lagi disembunyikan di balik pintu berlapis baja, melainkan dipegang erat di tangan rakyat. Berita menyebar seperti api di musim kemarau. Dokumen lengkap protokol langit biru telah tersebar luas, di server terbuka, di grup WhatsApp para guru, di poster ditempel di warung nasi, bahkan dibacakan di mimbar-mimbar masjid dan gereja. Nama-nama yang dulu disembunyikan kini menjadi bahan obrolan warung kopi. Menteri yang menerima suap lewat yayasan anaknya, jenderal yang menjual senjata ke kelompok separatis, pengusaha yang mengalihkan dana bencana untuk membangun villa di luar negeri. Dan di tengah pusaran itu, Saras dan Lentera bukan lagi buron, tapi simbol. Mereka tidak bersembunyi lagi. Dengan perlindungan dari ribuan warga yang kini menjadikan mereka anak bangsa, mereka tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, pada pukul 8 pagi, tepat saat matahari menyentuh atap gedung. Tidak dengan mobil mewah atau rombongan pengawal, tapi naik angkot yang disewa khusus oleh komunitas tukang ojek dari Kampung Melayu, dengan spanduk bertuliskan, "Kami jaga ibu dan anak yang berani." Di depan pintu gerbang, awak media berjejal, kamera mengarah, mikrofon diacungkan. Tapi Saras hanya membawa satu hal, tas kanvas berisi dokumen asli, ditandatangani Arga, disegel dengan cap Garuda kecil yang hanya bisa dipalsukan oleh jiwa yang tak jujur. Ia tidak memberi wawancara panjang. Hanya satu kalimat, diucapkan pelan namun tegas, sambil memegang tangan Lentera. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang memastikan tidak ada lagi janda yang harus menangis dalam diam, dan tidak ada lagi anak yang kehilangan ayah karena keberaniannya jujur. Di dalam gedung, tim penyidik KPK menerima dokumen itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut, tapi karena tahu. Ini adalah gempa tektonik moral yang akan mengguncang fondasi Republik. Dalam waktu 48 jam, 23 pejabat ditangkap, 6 pengusaha besar kabur ke luar negeri, tapi Interpol sudah menunggu. Henry, yang sebelumnya hanya didakwa atas kasus Arga, kini menghadapi 17 dakwaan tambahan, termasuk pembunuhan berencana terhadap 5 saksi kunci lainnya. Di persidangan, ia tersenyum dingin, tapi matanya kosong. Karena kali ini, tidak ada pengacara mahal yang bisa menyelamatkannya dari amarah publik. Namun, Saras tahu, kemenangan ini bukan milik lembaga, bukan milik pengadilan, tapi milik mereka yang selama ini dianggap tak punya suara. Pada hari ke-7 setelah siaran Langit Biru, sebuah upacara kecil digelar di halaman bengkel tua di Cakung, tempat mobil Kijang itu pertama kali menyala sebagai benteng. Di sana, Raka dan para pemulung, ibu-ibu pedagang, guru ngaji, dan anak-anak kampung berkumpul. Mereka membangun tugu kecil dari besi rongsokan dan batu bata bekas dengan ukiran sederhana, untuk Arga Wijaya yang mati karena berani hidup jujur. Lentera meletakkan boneka Garudanya di dasar tugu. Akhirnya Garuda itu diwarnai dengan cat emas, hasil patungan dari 50 anak di kampung. Sore itu, Saras menerima telepon dari televisi nasional. Mereka menawarinya wawancara eksklusif, dengan bayaran yang cukup untuk membeli rumah mewah di kawasan elit. Ia menolak. "Saya bukan pahlawan," katanya. "Saya hanya ibu yang tak mau anaknya tumbuh di dunia yang menghargai kebohongan lebih dari kejujuran." Di rumah kecilnya di Kampung Melayu, malam itu, Saras duduk di beranda. Tak ada lagi rasa takut. Tak ada lagi bayangan yang mengintai. Hanya suara jangkrik, aroma melati dari tetangga, dan tawa Lentera yang bermain bersama Raka dan anak-anak kampung. Ia mengambil surat terakhir Arga dari dalam kalungnya, lalu perlahan membakarnya di atas asbak tembikar. Api menjilat kertas, menghanguskan tinta, tapi tak menghapus kenangan. Karena kini, ia tahu, cinta Arga bukan tersembunyi di kode atau dinding rahasia. Cinta itu hidup, di setiap napas Lentera,
di setiap langkah kebenaran yang kini diambil rakyat. Dan di langit Jakarta yang benar-benar bersih malam itu, bintang pertama muncul, kecil, redup, tapi tak bisa dipadamkan. Seperti kebenaran, seperti harapan, seperti mereka yang tak pernah menyerah, meski dunia berusaha mengubur mereka hidup-hidup. 2 bulan telah berlalu sejak langit biru menyala. Jakarta tak lagi sama, bukan karena gedung-gedungnya yang hancur atau pejabatnya yang jatuh, tapi karena suasana. Di gang-gang sempit, di warung kopi, di halte bus, orang-orang kini berbicara lebih lantang. Tidak dengan amarah buta, tapi dengan keyakinan bahwa kebenaran bukan milik segelintir orang berjas, melainkan hak setiap ibu yang membesarkan anaknya dalam ketidakadilan, setiap pemulung yang tahu harga sepotong roti, setiap guru yang tetap mengajar meski gajinya tertahan. Dan di tengah perubahan itu, Saras memilih jalan yang tak pernah ia bayangkan. Kembali ke akar. Di halaman rumah kecilnya di Kampung Melayu, kini berdiri tenda kain tenun berwarna alami, dengan anyaman daun kelapa sebagai atap. Di bawahnya, 10 anak perempuan duduk bersila di atas tikar pandan, mengenakan kebaya sederhana dan kain batik warisan keluarga masing-masing. Mereka belajar tari tradisional, bukan untuk pentas di malam amal, tapi untuk mengingat siapa mereka. "Gerakan tanganmu seperti air," kata Saras, suaranya lembut tapi tegas. Karena perempuan Indonesia bukan hanya cantik, dia kuat, dia mengalir, dan dia tak bisa dihentikan. Di sudut halaman, Lentera duduk bersama Raka dan beberapa anak laki-laki seusianya. Mereka sedang merakit komputer dari barang rongsokan, monitor tua, kabel bekas, hard disk yang disulap menjadi server mini. Di layar mereka membuat situs sederhana, Langit Biru Anak Kampung, tempat anak-anak bisa melaporkan korupsi kecil di lingkungan mereka, guru yang jual nilai, RT yang pungli, petugas yang meminta uang rokok. Tak jauh dari situ, mobil kijang tua itu tetap diparkir di bawah pohon rambutan. Catnya masih pudar, tapi kini di atas kap mesinnya tertulis tulisan tangan Lentera. Dulu benteng, sekarang sahabat. Malam itu, setelah semua anak pulang dan lampu-lampu kecil di halaman dinyalakan, Saras dan Lentera duduk di beranda. Di meja kecil, secangkir kopi tubruk dan secangkir susu hangat. Di langit, bintang-bintang bersinar lebih jelas. Jakarta akhirnya mengurangi polusi cahaya setelah gelombang reformasi moral mengguncang kebijakan kota. "Ibu," tanya Lentera tiba-tiba, matanya menatap jauh ke kegelapan. "Apakah ayah bangga?" Saras menarik napas dalam, lalu mengelus rambut anaknya. "Aku yakin, Nak, karena kau tak membalas kejahatan dengan kebencian. Kau membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar." Lentera mengangguk, lalu membuka boneka Garudanya. Di dalam rongga dadanya yang dulu kosong, kini terselip flash drive terakhir, tidak berisi data, tapi sebuah rekaman suara Arga yang tak pernah diputar. "Untuk Lentera, di hari ulang tahunmu yang ke-10, jika aku tak ada di sana. Ingat, dunia ini tidak butuh pahlawan dengan pedang. Dunia butuh anak-anak yang berani berkata tidak pada ketidakadilan dan ya pada cinta. Kau adalah cahayaku. Jaga terus itu menyala." Suaranya perlahan menghilang. Lentera menutup boneka itu, lalu menyimpannya kembali di saku dalam bajunya. Di kejauhan, suara gamelan mini yang dibuat oleh tetangga mulai dimainkan. Lagu Larasati, lagu tentang cinta yang tenang, tapi tak pernah padam. Saras menatap langit. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi ketakutan. Hanya damai, damai yang lahir bukan dari ketiadaan bahaya, tapi dari kemenangan atasnya. Ia meraih tangan Lentera, lalu berbisik, seperti doa. "Rumah kita dulu gelap, Nak, tapi sekarang rumah kita lebih terang dari matahari." Dan di bawah langit Jakarta, yang akhirnya benar-benar biru, ibu dan anak itu saling memeluk. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai manusia biasa yang memilih berdiri tegak di tengah badai. Di halaman, angin berhembus perlahan, membawa aroma melati, dan janji bahwa kebenaran, sekali dinyalakan, tak akan pernah padam lagi.